Halo semuanya, selamat datang di channel Entrance G. Bersama saya Yusuf Anugrah. Nah, di video kali ini saya ingin memberi tutorial kepada kalian yang ingin merakit PC tapi tidak tahu caranya di 2019 ini. Nah, keuntungannya untuk merakit PC sendiri ini adalah kalian itu tahu basic-basicnya, bagaimana cara pemasangannya. Sedangkan kalau kalian itu mau upgrade, itu nanti kalian nggak perlu bawa ke service center lah, ke toko komputer lah, mas saya mau upgrade ini bagaimana. Nah, itu adalah salah satu keuntungannya, kalian bisa merakit PC sendiri. Nah, bagaimana caranya merakit PC sendiri? Oke, baiklah, sehabis ini saya akan memberikan video tutorialnya bagaimana caranya. Nah, sedangkan kalian yang ingin baru mau beli PC atau mau menabung PC, apakah salahnya atau apakah bagus kalau kita itu membeli parts-partsnya itu terlebih dahulu? Misalkan 3 bulan pertama saya ingin membeli motherboard, terus lanjut ke bulan berikutnya saya ingin membeli RAM, terus lanjut bulan ke berikutnya saya ingin membeli PSU. Apakah ini salah? Nah, menurut saya itu adalah cara yang salah, karena kalian itu membuang-buang masa garansi kalian yang seharusnya garansi itu bisa kalian gunakan ketika PC kalian itu udah jadi ya. Kalau misalnya kalian udah beli terus kalian anggurin, tiba-tiba masa garansinya habis, itu sungguh sangat disayangkan. Jadi untuk kalian semua yang pengen merakit PC, saya saranin untuk kalian itu menabungnya terlebih dahulu baru membelinya. Atau kalian bisa merakit PC yang upgradable, istilahnya seperti itu. Jadi merakit PC yang upgradable itu misalnya seperti APU Ryzen 5 atau Ryzen 3 2200G, itu kalian bisa mengupgrade satu persatu VGA-nya, nanti upgrade-nya satu lagi jatuh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke tutorial bagaimana cara merakit PC. Langkah pertama, siapkan motherboard kalian terlebih dahulu. Yang pertama dan utama akan kita pasang adalah CPU prosesor terlebih dahulu ke motherboard. Di sini saya menggunakan CPU Ryzen 5 1500X dengan 4 core dan 8 thread. Untuk pemasangan CPU sendiri, kalian wajib melihat bagian tanda panah kuning yang ada di CPU. Pastikan pemasangan tanda panah CPU berada di posisi yang sama pada tanda panah yang berada di tempat CPU pada motherboard. Sekarang kita akan memasang CPU-nya. Ketika CPU sudah pas terpasang, tidak perlu ditekan-tekan lagi. Lalu tarik tuas pengunci CPU pada motherboard. Selanjutnya memasang fan untuk CPU. Nah, biasanya kalau kalian membeli produk Ryzen baru, di fan CPU tersebut pasti sudah ada thermal paste-nya. Jadi tidak perlu memasang thermal paste lagi ke CPU. Untuk sekarang saya akan memberi thermal paste ulang karena saya ingin mengganti dari yang sebelumnya saya pakai. Selanjutnya kita akan pasang fan CPU pada motherboardnya. Gunakan penahan seperti ini yang disediakan oleh produk motherboard AM4 kalian. Ingat, bisa saja setiap motherboard berbeda tapi sebenarnya sama. Di ASRock A320M HDV milik saya harus melepaskan 2 buah baut dan dudukan terlebih dahulu jika ingin menggunakan CPU Ryzen. Baik, selanjutnya kita akan pasang fan CPU-nya. Tahan tempat baut fan yang tadi dengan tangan kiri kalian, lalu kalian tinggal mempaskan fan heatsink CPU kalian dan membautnya. Setelah selesai membaut fan CPU, kita akan memasang kabel fan CPU pada motherboard. Tidak perlu takut terbalik karena kabel fan CPU tersebut tidak bisa masuk jika terpasang dalam keadaan terbalik. Selanjutnya kita akan memasang RAM ke motherboard. Di sini saya menggunakan 2x4 GB DDR4 dari tim Elite dengan garansi lifetime. Oh iya, bagi kalian yang memilih RAM, saya wajibkan untuk mencari RAM dengan garansi lifetime agar kalian tidak kesulitan ketika RAM kalian rusak nantinya.
Sedikit tips untuk kalian, usahakan sebelum memasang RAM kalian bersihkan menggunakan penghapus karet yang bersih. Karena penghapus pensil lebih efektif dari cairan cleaner untuk membersihkan RAM, sehingga RAM akan menjadi bersih dari debu dan juga akan mengoptimalkan kinerja pada RAM. Buka pengunci RAM pada motherboard kalian, lalu pasangkan RAM kalian dengan posisi yang benar. Pastikan saat memasang RAM sampai terdengar suara klik, yang menandakan pengunci RAM yang ada pada motherboard kalian sudah mengunci RAM dengan benar. Setelah selesai terpasang, kita akan pasangkan motherboard kita ke casing. Nah, kalian pasti penasaran kenapa di baut case saya beri kardus kecil-kecil. Ini berfungsi mengurangi listrik yang menyebar melalui motherboard. Jika biasanya ada PC yang baru dirakit tapi tidak tampil di monitor, bisa jadi salah satunya karena listrik yang menyebar di motherboard tidak sempurna, yang menyebabkan PC tidak tampil di monitor. Langkah selanjutnya, pasang motherboard kalian ke case. Pastikan lubang baut pada motherboard kalian pas dengan lubang baut yang ada di case kalian. Di titik ini kalian tinggal membaut pelan-pelan motherboard kalian ke casing kalian. Sekarang lanjut dengan pemasangan hard disk atau biasa disebut dengan HDD. Di casing yang saya gunakan sendiri tidak perlu untuk membaut HDD-nya karena sudah terkunci dengan sendirinya. Tapi jika ingin dibaut juga bisa. Pilihan tersebut tergantung pada kalian semuanya. Selanjutnya saya akan memasang SSD. Di sini saya menggunakan SSD M.2 120 GB dari WD Green. Dan di SSD ini akan saya isi dengan OS agar sistem dari PC nanti berjalan cepat dan lancar. Dan menurut saya sendiri SSD merupakan penyimpanan wajib untuk PC 2019 ke atas. Karena menggunakan HDD lagi di zaman sekarang akan membuat PC kita akan terasa sangat lambat dari yang lain. Oke, SSD sudah terpasang dengan sempurna. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan pasang kabel front panel. Biasanya ini menjadi bagian paling sulit di antara perakit PC pemula. Tapi tenang saja, sudah saya buat panduannya agar kalian dapat memasang dengan akurat kabel front panel. Selanjutnya kita akan pasang kabel USB untuk connect ke casingnya. Kalian bisa lihat di motherboard kalian ada tulisan USB untuk kabel USB-nya. Tinggal pasangkan saja pada motherboard kalian. Di sini tersisa dua kabel dari casing, yaitu HD audio dan USB satu lagi. Saya akan pasangkan kabel USB satu lagi pada motherboard di sebelah kanan. Lalu pada HD audio di sebelah kiri di motherboard. Step berikutnya kita akan memasangkan GPU atau graphic card pada motherboard.
Jangan lupa oleskan penghapus karet pada konektor VGA kalian menggunakan penghapus karet agar bersih dari debu dan terbaca oleh motherboard. Memasang graphic card sangat mudah. Kalian tinggal memasangnya di slot bagian bawah yang seperti RAM. Tapi itu bukan slot RAM ya. Pastikan VGA tertancap dengan sempurna. Lalu kita kunci VGA menggunakan kunci yang disediakan dari motherboard. Jika sudah, kencangkan graphic card kalian menggunakan baut di bagian belakang casing. Mengingat berat graphic card yang lumayan, sebaiknya kalian kasih 2 buah baut untuk mengunci graphic cardnya. Berikutnya waktunya kita memasang bagian yang menurut saya paling ribet, yaitu power supply. Bagi kalian yang menggunakan graphic card dengan 6 pin ke atas, saya sarankan jangan sekali-kali menggunakan power supply bawaan dari casing. Carilah power supply yang bisa menopang graphic card kalian secara optimal. Cek power supply di website agar kalian tidak tertipu oleh oknum penjual yang mencari untung. Carilah power supply yang bersertifikat 80+. Untuk melihatnya kalian bisa melihat link yang ada di deskripsi. Setelah power supply terpasang, kita kesampingkan dulu pemasangan kabel-kabel yang ada di power supply, agar nanti lebih mudah memanajemen kabel yang ada di power supply. Selanjutnya saya akan memasang fan casing terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Orkan dari Digital Alliance. Saya akan memasang bagian belakang dan atas sebagai tempat keluarnya panas, sedangkan bagian depan sebagai tempat memasukkan udara dingin ke dalam. Selanjutnya kita pasangkan kabel power utama power supply ke motherboard agar nanti motherboard bisa nyala. Saya lanjutkan dengan memasang kabel 6 pin ke graphic card. Jangan lupa juga untuk memasang kabel 4 pin ke motherboard kalian. Selanjutnya pasangkan kabel SATA ke harddisk kalian menuju ke motherboard kalian. Jika kalian hanya menggunakan satu buah harddisk SATA, maka colokkanlah di nama SATA 3_1. Lalu pasangkan kabel power harddisk ke harddisk kalian. Jika sudah selesai, sebaiknya kalian memanajemen kabel belakang menggunakan kabel humble disk, agar kabel dari power supply yang tidak digunakan tidak lepas kemana-mana dan tidak mengganggu. Lalu dilanjutkan dengan proses pemasangan fan. Oke, sudah selesai PC rakitan kita sendiri, siap kita install Windows. Untuk penginstalan Windows mungkin bakal aku bahas di next video. Terima kasih banyak dari kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe gratis di kanan bawah. Dan agar tidak ketinggalan info video baru dari channel ini, kalian bisa aktifkan loncengnya ya. Sekali lagi terima kasih, saya Yusuf Anugrah, and sampai jumpa.
video.